Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan sebagai acuan ataupun sebagai keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti, saya pun mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan situasi yang menyenangkan terhadap diri kamu, atau memang justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys, terhadap kartu yang ada di depan saya ini, apa yang akan diberitahu, apakah akan bersifat positif atau memang bersifat negatif. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu King of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap satu energi yang saya lihat untuk saat ini, di mana ketika saya merasakan satu energi tersebut, ada suatu kenyamanan yang ingin dia peroleh, di mana kenyamanan itu bisa saja bersifat dari perasaan atau memang bersifat dari pemikiran. Kalau saya berbicara dari sisi lain, kemungkinan kenyamanan yang sedang dia harapkan bisa saja berupa dari materi. Nah, kalau saya pun berbicara terhadap kemunculan kartu King of Pentacles dari sisi lainnya, ada satu energi yang saya rasakan di sini memiliki suatu kekuatan, di mana kekuatan tersebut berupa ambisi, di mana ketika diri dia memiliki kekuatan tersebut berupa ambisi, dia ingin mengubah situasi yang ketidaknyamanan tersebut, ingin dia ubah menjadi suatu kenyamanan. Kalau di sisi lain, saya pun berbicara, saya melihat satu energi ini
seakan-akan mulai dari tindakan ataupun perbuatan dia ingin melakukannya, dia ingin mengubahnya, tetapi saya melihat pemikiran dia penuh dengan kecerdikan di sini, penuh dengan kebijaksanaan. Dia lebih mementingkan apa yang akan terjadi ketika saya melakukan hal ini, dan ketika saya tidak melakukan hal ini, apa dampaknya terhadap diri saya. Dia selalu berpikiran, guys, apakah satu energi ini terletak di dalam energi kamu, atau memang satu energi ini terletak di luar dari energi kamu. Kalau saya fokus terhadap diri kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, kemungkinan diri kamu sedang menunggu suatu kenyamanan, di mana kenyamanan tersebut membuat diri kamu agar bertindak secara cerdik ataupun secara bijaksana. Dengan kata lain, kamu tidak mau diganggu oleh orang lain. Kalau saya berbicara dari sisi di luar dari energi kamu, dengan kemunculan kartu King of Pentacles ini, kemungkinan orang tersebut sedang berhati-hatikah atau memang sedang berwaspada. Karena di sisi lain bukan hanya berhati-hati, dia memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut tidak dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dia salah gunakan di sini, guys. Sehingga pemikiran dia menimbulkan suatu kekhawatiran dan suatu kehati-hatian. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Six of Cups, di mana kemunculan kartu kedua ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang kamu miliki ataupun energi yang dimiliki di luar dari kondisi kamu. Ada yang ingin diperbaharui, ada yang masih mengingat kenangan di masa lalu. Saya tidak tahu ini siapakah yang ingin memperbaharui atau memang siapakah yang masih mengingat kenangan di masa lalu. Apakah kenangan tersebut bersifat positif atau memang bersifat negatif? Setidaknya ada satu energi dari kedua belah pihak sedang berusaha untuk melupakan dan sedang berusaha untuk meninggalkan kenangan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, yang saya katakan tadi, satu energi dari kedua belah pihak ada yang ingin memperbaharui. Berarti dengan kata memperbaharui tersebut, kalau saya mengkaitkan terhadap King of Pentacles, di mana situasi dia ketika menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, dia masih menyimpan suatu memori di dalam kepalanya berupa kenangan, di mana kenangan tersebut ingin dia perbaharui dan ingin dia kembali. Kata memperbaharui ini, guys, bisa saja baik dari diri kamu yang ingin kembali terhadap diri dia, atau memang dia yang ingin kembali terhadap diri kamu. Dia ingin memperbaharui suatu kenangan tersebut. Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya? Muncul kartu ini. Nine of Swords. 9 pedang yang menusuk seseorang dalam kondisi tertidur, dalam kondisi apapun pedang ini berusaha untuk menusuk tersebut. Seakan-akan pedang yang menusuk diri dia membuat kehidupan dia
merasa berantakan, merasa kacau, dan merasa tidak terarah. Begitu juga ketika diri dia tertidur, dia pun selalu berpikiran terhadap hal yang akan dia terima dan terhadap hal yang dia perbuat. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua yang dimana Six of Cups, kemungkinan apakah diri kamu atau memang di luar dari kondisi energi kamu, saya melihat satu energi ini sedang berusaha untuk mengingat kembali bagaimana kenangan di masa lalu, tetapi ketika diri dia mengingat kenangan tersebut justru membuat diri dia semakin kacau dan semakin berantakan. Ini dia guys. Dengan rasa kekacauan tersebutlah saya kaitkan terhadap kartu King of Pentacles, yang dimana memiliki sifat ambisius untuk menghilang dari kenangan tersebut, untuk meninggalkan kenangan tersebut. Karena kenangan tersebut tidak memberikan diri dia suatu kenyamanan. Karena kenangan tersebut tidak memberikan diri dia suatu kebahagiaan. Kalaupun kenangan tersebut memberikan suatu kenyamanan serta kebahagiaan, itu cerita omong kosong. Karena kartu ini yang keluar. Kalau tadi kartu itu, kartu yang saya tunjuk ini tidak keluar dan kartu yang lain, kemungkinan kenangan tersebut saya kategorikan kenangan yang manis, tetapi kartu ini yang keluar. Dengan kata lain, kenangan yang diterima baik dari diri kamu ataupun di luar dari diri kamu, semuanya kenangan pahit. Semuanya kenangan yang membuat hidup kamu berantakan. Semuanya kenangan yang membuat hidup kamu merasa kacau. Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow. Kekacauan dan berusaha untuk bangkit dari rasa kekacauan tersebut. Atau bisa saja karena diri kamu merasa kacau, kamu sudah bersifat, udahlah bodo amat, pasrah aja lah. Kalaupun kenangan itu ada kembali di memori otak, apa mau dibilang? Kamu berpikiran seperti itu. Ingin berusaha untuk melupakannya, tetapi tidak mampu. Ingin berusaha untuk mengingat kembali, justru kenangan tersebut membuat diri saya semakin sakit. Bodoh amat aja lah. Nah, bagaimana kartu selanjutnya? Wow. Seseorang yang hanya berputar-putar di dalam satu tempat, di mana tempat tersebut membuat diri dia terjebak. Mau mengambil keputusan, tidak mampu, tidak mengambil keputusan, diri saya tertekan. Berarti dengan kata lain, ada suatu kenangan yang membuat diri kamu tidak bisa mengubahnya. Ada suatu kenangan yang membuat diri kamu tidak mampu untuk move on. Ada suatu kenangan yang membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Ada suatu kenangan yang membuat hidup kamu selalu kacau. Berarti kalau saya mengangkat kartu ini, inilah faktor di mana diri kamu tidak mampu untuk mengubah dan tidak mampu untuk bangkit. Kenangan yang menyiksa diri kamu. Kenangan yang membuat diri kamu terjebak. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian ketiganya? Apakah dengan diri kamu
berusaha untuk pergi dari suatu kenangan tersebut? Apakah diri kamu akan mendapatkan suatu kesempurnaan atau memang mendapatkan suatu kebahagiaan? Muncul kartu Ace of Cups. Tangan seseorang memegang cawan, di mana cawan tersebut berupa kehidupan baru. Kalau kamu bisa melupakan suatu kenangan tersebut yang membuat diri kamu merasa kacau, kamu akan dihadapkan suatu kehidupan baru yang nyata di sini. Kehidupan baru ini bisa saja dari aspek pekerjaan, aspek materi, dan aspek asmara. Kalau saya menutup kedua kartu ini, kehidupan baru itu membuat diri kamu bahagiakah atau memang membuat diri kamu tidak bahagia? Muncul kartu The Star. Kehidupan baru yang membuat diri kamu sempurna. The Star ini berunsurkan udara, berlambangkan zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra. Kemungkinan kalau kamu bisa melupakan kenangan yang pernah kamu simpan di dalam memori kepala kamu dan menuju suatu kehidupan baru itu akan membuat diri kamu mengalami situasi kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu melingkup aspek keuangan juga. Kamu akan sempurna. Semua aspek akan kamu alami dengan kata sempurna. Hilangkan dulu memori yang pernah tersimpan di kepala kamu. Memori tersebut kenangan manis atau kenangan pahit, saya tidak tahu. Setidaknya diri kamu harus bisa untuk melupakan tersebut. Diri kamu harus bisa move on dulu. Kartu terakhir, The High Priestess. Seseorang yang akan berjalan ke depan dengan kehidupan baru dan berpikiran secara bijaksana. Apapun yang akan dia lakukan dan apapun yang akan dia terima dari orang lain, dia akan lebih selektif untuk mengambil, dia akan selektif untuk melakukannya. Ini akan terjadi, guys, untuk kedepannya. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Untuk saat ini, energi yang kamu miliki, yang saya rasakan, masih terletak di dalam suatu kenangan. Kalau diri kamu bisa meninggalkan kenangan tersebut, kamu akan menerima yang namanya suatu kesempurnaan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.